Orang itu kan cinta sesuatu, kalau bukan karena pesona, biasanya karena jasa atau karena pemaknaan tertentu. Engkau penting, engkau baik, engkau segalanya, itu makna. Atau karena terbiasa. Kalau bahasa Jawanya, tresno jalaran saka kulino. Karena terbiasa, maka jatuh cinta. Karena engkau aku anggap penting, aku cinta padamu. Karena jasamu besar, aku cinta padamu. Karena engkau mempesona, aku cinta padamu. Biasanya satu di antara 4 itu. Dan untuk Rasulullah, 4-4-nya hidup. Jadi ini alasan mencintai. Saya ambil dari As-Syifa bi Hukukil Mustafa. Tulisannya Qodiyat. Kata beliau, orang mencintai itu kan paling tidak alasannya 3. Cocok dengan dirinya karena indah. Seperti tadi ya, yang mempesona, menakjubkan. Seperti makanan, minuman yang lezat. Kata Qodiyat. Yang kedua, karena mulia. Kita senang lihat orang baik, kita senang lihat ulama yang penyayang, kita senang lihat orang yang mengasihi orang lain. Jadi karena kemuliaannya, itu alasan kedua. Alasan ketiga, karena jasanya pada kita, yang kita rasakan. Jadi alasannya orang mencintai itu, kata Qodiyat, 3. Keindahannya, kemuliaannya, dan yang ketiga, jasanya pada kita. 3 hal ini semuanya ada pada Rasulullah. Betapa beliau itu indah dan mulia. Ini kembali nanti ke sesi pertama bulan ini ya, ketika kita membahas akhlak dan adabnya Rasulullah. Kita ketemu betapa indah dan mulianya Rasulullah. Dan yang terakhir, jasanya. Kalau ini sudah hafal kita kan, setiap kali pidato kan sholawat serta salam pada Rasulullah yang menunjukkan kita dari kegelapan menuju terang. Itu kan mulutmu hafal kalimat-kalimat ini. Jadi meskipun jarang berpikir dalam, betapa Rasulullah memang berjasa. Kalau sudah jasanya sebesar itu, kok kita belum cinta pada beliau? Itu kemungkinannya 2. Kita tidak ngerti atau kita tidak peduli. Nah, nih, kalau tidak ngerti masih lumayan, bisa dimaklumi. Kalau tidak peduli, ya segera tobat. Jadi sebesar itu jasanya Rasulullah pada kita, harusnya level relasi kita dengan beliau itu sudah cinta. Wong ada temen yang cuma nganter jemput kamu 1 bulan saja, kamu sudah cinta. Wong cuma ikut hiking naik gunung sekali 2 kali saja karena saking seringnya bareng, terus kamu sudah cinta. Apalagi dengan beliau Rasulullah. Ya seperti saya bilang tadi, jangan-jangan kita ini abai, tidak peduli dengan itu. Nah, jadi ini ya akarnya cinta itu. Tandanya sekarang. Ini tanda-tanda cinta. Kalian merasakan ini pada apa atau pada siapa, berarti itu cinta. Yang pertama apa? Kalau kita cinta pada seseorang, kita senang kalau sedang bersama. Bahkan nyari waktu untuk bisa bersama. Kemungkinan kita jatuh cinta. Kok rajin sekali sekarang ngaji filsafat. Pingin ketemu dia. Nah, itu kan ada momen bersama, tidak akan dilewatkan. Meskipun dijemput temennya mau kemana lebih asik dibandingkan ngaji, tidak. Aku ke masjid saja ngaji. Nah, kenapa? Ada yang disenangi di sini. Nanti begitu nyampe sini lihat motornya, motornya sudah ada, mesti ada di dalam ini. Seneng. Nah, kalau kamu cinta pada Rasulullah juga begitu harusnya.
Seneng kalau bareng-bareng berdua. Jadi ya entah dalam momen apa kita dekat dengan beliau. Saat kita melakukan kebaikan, saat kita bersolawat, saat kita apapun. Mungkin membaca sirohnya, membaca riwayat hidup beliau, dan lain sebagainya. Jadi ini memang ciri pertama. Senang kalau bareng kekasihnya. Yang kedua, mengutamakan yang dicintai kekasihnya dibandingkan apa yang dicintainya. Jadi sebenarnya sih saya pinginnya malam ini tidur sampai subuh. Tapi kekasihku senang kalau aku itu bangun sepertiga malam terakhir. Ya sudah, aku tak bangun. Ini tanda-tanda kalian sudah cinta sama Rasulullah. Sebenarnya mulutku sudah gatel pengen misuh-misuh dia. Dia ini jengkeli sekali. Tapi yang aku cintai itu ndak suka kalau ada orang ngomong jelek, ngomong menyakiti yang lain. Ya sudahlah. Aku mengikuti yang aku cintai. Ini namanya dalam hatimu sudah ada cinta. Kalau tidak, ya berarti belum. Meskipun mulutmu bilang cinta, kalau situasi ini belum lahir, berarti memang belum. Yang ketiga, selalu ingat. Terbayang-bayang terus. Kalau ini ya otomatis kan kalau orang cinta itu yang di kepalanya, di mulutnya, di hatinya hanya yang dicintai. Kalau cinta pada Rasulullah ya mungkin isi pikiranmu, isi hatimu, mulutmu serba Muhammad. Jadi penuh dengan menyebut namanya. Atau kalau disebut namanya hatimu tergetar. Boleh nanti kalau tiba-tiba kamu lagi asik gini, tiba-tiba ada yang menyebut nama mantanmu misalnya. Itu kan kamu tergetar hatimu. Kenapa? Masih ada rasa cinta. Bahkan kamu sendiri kadang mungkin manggil-manggil namanya dalam sepi, diam. Ya kan? Diam-diam kamu sebut namanya. Kok ya kamu tega ninggal aku misalnya. Nah, kenapa? Di hatimu ada rasa. Nah, kalau rasa itu juga ada pada Rasulullah, getaran itu harusnya juga ada. Kalau ada orang menyebut namanya, otomatis kamu tergetar menyambut. Makanya kalau ada orang membaca nama beliau kan kita sambut dengan sholawat. Cuma mungkin selama ini kita masih formalitas, jadi kadang-kadang lupa. Tapi orang yang mencintai beneran tidak akan melupakan momen ini ketika nama kekasihnya disebut. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri keempat, ketika kita sudah mencintai adalah tidak menyesal kalau ada yang hilang karena yang kita cintai. Yang hilang itu yang kita korbankan. Apakah itu waktu, apakah tenaga, ataukah biaya, ndak eman. Kayak tadi loh, meskipun ndak punya uang, diminta neraktir pun dibela-belain, diutangkan kemana-mana. Dan ndak merasa rugi, ndak merasa kehilangan. Waktu yang harusnya enak buat medsosan, buat HP-nan, kita korbankan sedikit demi yang kita cintai untuk sholawatan, untuk ngaji, untuk apapun. Dan kita ndak merasa, aduh ini waktunya drama Korea jam segini malah nggak selesai-selesai ini sholawatannya misalnya. Mbok yo ndang cepet selesai, ndang keluar makanannya, ndang bubar kita misalnya. Kalau mikirmu gitu ya memang belum cinta. Kamu masih mengkalkulasi untung rugi yang kamu dapatkan. Wah, kalau saya baca sholawat sekian kali, itu lumayan loh. Nanti keinginan kita terpenuhi. Yang kita cintai mesti kelepek-kelepek ini misalnya. Kamu masih kalkulasi-kalkulasi semacam itu, sebenarnya belum. Cinta yang sejati tidak pingin dibales apapun. Hanya memberi saja pada yang kita cintai. Kayak kalian tadi loh, untuk yang kalian cintai kan memberi sesuatu kan tidak eman dan tidak dibalas. Kalau malah nunggu balasan malah jadi lucu. Tidak kok. Yang penting Rasulullah ridho sayang padaku.
Aku sayang juga padanya. Nah, tidak ingin apa-apa sudah setelah itu. Kemudian menikmati ketaatan. Tidak berat dan juga tidak keberatan. Disuruh apapun. Mendapat tanggung jawab apapun, tidak berat. Kemudian takut jauh dan ditinggalkan. Tidak ingin berpisah. Ingin bareng terus. Kok ngaku cinta tapi kamu mau jauh-jauh sana, jangan deket-deket terus, malu aku kalau ada kamu. Itu kemungkinan masih belum cinta. Jadi masih ada kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Kalau deket-deket kamu nanti orang-orang tahu aku punya pacar, aku ndak laku lagi nanti misalnya. Berarti ya belum cinta, itu masih ada kalkulasi-kalkulasi. Orang yang sudah mencintai itu justru ingin bersama terus, tidak ingin berpisah. Termasuk dengan Rasulullah. Dan kalian tidak usah pakai alasan, saya cinta kok Pak sama Rasulullah, tapi LDRan. Jadi jarang ingat masalahnya jauh. Enggak. Ya kalau untuk manusia bisa LDR, kalau Rasulullah kan tidak. Bisa kamu hadirkan setiap waktu di hatimu. Baik, lanjut. Tidak butuh pujian, tidak peduli cacian. Dipuji orang, wah kamu hebat sekali, sholawatannya enak sekali. Ya biasa, tidak masalah, alhamdulillah. Tidak dipuji pun tidak masalah juga. Bukan itu fokusnya. Fokusnya apa? Cinta kita pada Rasulullah. Dicaci orang juga tidak masalah. Wah ini baru tobat ini mesti ya, kok banyak sholawatan ini, anak soleh baru ini berarti, baru hijrah ini mesti, wis terserah lah orang anggap apa, yang penting aku ingin menghidupkan cintaku pada Rasulullah. Jadi tidak peduli pujian juga cacian. Dipuji tidak jadi sombong, dicaci tidak jadi hancur, karena itu tidak jadi fokusnya. Kalau tidak jadi fokus kita, ya tidak dipikir. Tidak dipikir itu tidak dipermasalahkan. Terserah kamu mau muji atau mau. Wong itu bukan fokus saya. Fokus saya hanya cintanya Rasulullah saja. Dan tidak pamer. Meskipun kelihatan. Orang jatuh cinta itu kan tidak ingin menunjukkan ke yang lain, ini loh aku sangat cinta, tidak. Meskipun ekspresi kecintaannya kelihatan. Kadang-kadang dia sendiri tidak sadar. Wah, kamu sekarang rajin sekali nih antar jemput. Mesti sedang panas-panasnya ini misalnya. Loh, kita sendiri yang mencintai malah tidak sadar. Ya orang lihat, tapi kita kan tidak sengaja pamer. Kadang-kadang kalau pas berdua misalnya lagi ngapain, kita bantu apa, makanannya kita suapkan, atau kita enggak ngerti bahwa itu dilihat orang banyak loh. Kamu jangan demonstratif, enggak fokus ke situ, enggak ingin pamer. Ya mestinya memang kelihatan. Nah, mungkin kalian juga begitu nanti kalau cinta sama Rasulullah, secara enggak sadar sering sholawatan, secara enggak sadar pingin mencocok-cocokkan gaya hidupmu dengan Rasulullah, enggak masalah. Mungkin dipuji orang, mungkin juga dicaci, tapi fokusnya tidak ke situ. Dan tidak ingin pamer. Biar saja orang melihat, biar saja orang komentar, menurutku yang baik begini, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Ya tentu saja pemahamannya masing-masing orang beda tentang tuntunannya Rasulullah. Itu wong manusia itu memang saya bilang tadi makhluk makna. Jadi ada yang mengutamakan sunnah yang ini, ada yang mengutamakan sunnah yang itu. Ada yang mengutamakan saya akhlaknya Pak. Oh kalau saya kostumnya Pak. Kalau saya pokoknya malam Jumat itu sunnah Pak. Kalau saya macam-macam kan orang menerjemahkan sunnahnya Nabi. Tapi semangat mengikuti sunnah yang lahir dari cinta, itu cirinya ini tadi. Tidak ingin dipuji, tidak peduli dicela, tidak ingin pamer, dan lain sebagainya. Jadi ini tanda-tandanya cinta. Kalau ingin mendalam boleh dibaca kitabnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin.
Saya kutipkan ya, tanda-tanda cinta pada Rasulullah. Kata beliau yang pertama tentu saja meneladani Rasulullah dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam situasi senang maupun susah. Tidak nyari enak-enaknya saja, tapi kalau kebetulan kok enak, ya alhamdulillah. Tidak mundur kalau pas lagi sulit, dan tidak sembrono kalau pas lagi mudah. Karena fokusnya tetap meneladani Rasulullah. Yang kedua, sama seperti tadi ya, banyak menyebut namanya. Yang ketiga, rindu bertemu dengannya. Karena orang yang cinta itu ingin dekat selalu. Yang keempat, mengagungkan dan menghormatinya saat menyebut namanya. Jadi, jangan sembarangan menyebut nama Muhammad saja, bahkan dengan nada yang merendahkan, melecehkan. Jadi, karena itu tadi, biasanya orang yang mencintai itu akan marah kalau ada nama kekasihnya disebut dengan konotasi merendahkan. Dan dia akan memperlihatkan kerendahan hati, kekusyuan saat mendengar namanya. Terus kata Mbah Hashim lagi, mencintai orang yang mencintainya. Mencintai ahlul baitnya, para sahabatnya. Termasuk membenci orang yang membenci itu semua. Jadi sesama pecinta Rasulullah, ya saling mencintai. Itu kan orang yang mencintainya juga. Kita juga mencintai ahlu baitnya, keluarganya Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Bukti lagi kita cinta Rasulullah, ya cinta sama Al-Quran. Kalau ini sudah jelas. Dan yang terakhir, kasih sayang pada umat. Ya umatnya Nabi itu semua manusia hari ini. Kita mencintai Rasulullah dengan cara menyayangi mereka semua. Menyayangi itu berarti kalau ada yang sudah lurus jalannya kita dukung, kalau ada yang bengkok jalannya kita luruskan. Bukan dimarahi, bukan dimusuhi, apalagi dipukuli, dibantai, tidak begitu. Kita pendekatannya kasih sayang, karena Rasulullah itu kalau ada hadis yang bilang inni mukasirum bikumul umam. Aku senang kalau umatku itu banyak. Jadi mari kita merangkul saudara sebanyak mungkin. Oke ya, jadi ini tanda-tanda cinta menurut Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cinta kita pada Rasulullah. Ini kalau saya baca cepat ya, tidak ada 5 menit. Tapi kalau dijalankan bisa seumur hidup. Mencintai Al-Quran, mencintai sesama, mengagungkan namanya, dan lain sebagainya. Oke, yang penting kita kan sekarang ngerti rumusnya. Tinggal menjalankannya. Tentu saja step by step, tahap by tahap. Paling tidak, kalau kita akrabi terus-menerus, kita bisa masuk pintu cinta lewat jalan terbiasa tadi. Tresno, jalaran saka kulino tadi. Baik, nah ini ada kalimat yang menarik dari Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, tanda-tanda cinta Rasulullah itu apabila seseorang diberi pilihan, kehilangan barang berharga miliknya, tapi tidak bisa bertemu Nabi, maka tidak bertemu Nabi itu lebih berat baginya dibandingkan kehilangan barang-barang berharga miliknya. Hal itu terjadi karena telah tertanam dalam dirinya cinta pada Rasulullah. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat tersebut maka tidak mungkin memilihnya. Milih kehilangan mobil atau bertemu Rasulullah, itu mungkin saya tidak yakin kamu jawabannya sudah mantap Rasulullah. Mesti nanti dulu lah Pak, jangan itu dulu yang dibahas, mesti kamu ngono.
nanti dulu sebentar Pak, jangan kesusu divonis, mesti kamu gitu. Tapi memang ketika orang sudah sampai di level cinta, kehilangan apapun itu rela asal tidak kehilangan yang dicintai. Ya cerita Zulaikha dan Yusuf tadi kan jelas bagaimana seorang putri, istri bangsawan kaya raya, apa saja dimiliki, begitu habisnya dia karena cinta. Semuanya rela hilang demi yang dicintai. Nah, itu gambaran cinta. Jadi apapun rela dikorbankan. Bahkan tadi bersama sahabat Umar tadi kan, ayo termasuk dirimu ndak? Akhirnya disimpulkan, iya Rasulullah termasuk diriku juga ndak masalah. Nah, ini ciri-ciri cinta menurut Hafidz Ibnu Hajar. Manifestasi itu perwujudannya jelas ya. Yang pertama, meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, penutup para rasul. Yang pertama ini ya, manifestasinya iman. Yang kedua, akhlak. Menghidupkan akhlaknya Rasulullah. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Yang ketiga, sunnah. Jadi ya sunnah-sunnahnya kita jalankan. Yang keempat, prioritas. Kita prioritaskan, kita utamakan. Yang kelima, sholawat diperbanyak. Jadi sholawat ini nanti kapan-kapan kita bahas ya. Rahasia, filosofi, khasiat, macam-macam. Ada banyak teori tentang ini. Tapi sementara pokoknya sholawatan sing akeh. Kadang-kadang kalau ngerti teorinya malah ndak jadi sholawatan. Terus Al-Quran tentu saja membaca, memahami, menjalankan. Dan belajar, nambah ilmu. Jangan ngaku cinta Rasulullah kalau tidak mau belajar. Merasa sudah pinter, merasa sudah ngerti, menganggap, saya makomnya sudah ulama Pak. Sudah tidak butuh belajar lagi, tanya saja apa saya bisa jawab mesti. Tidak, semoga tidak muncul itu. Kalau mencintai Rasulullah ya cinta ilmu, siap belajar. Termasuk mencintai yang dicintai Rasulullah. Ini yang umum. Jadi dari berbagai sumber saya simpulkan ini manifestasi cinta Rasulullah. Ada yang unik. Ini silahkan teman-teman cari kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Tajul Arush Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Kata beliau, manifestasi cinta pada Rasulullah itu 4. Yang pertama, qanaah. Merasa cukup. Jadi orang yang merasa cukup itu kan selesai sudah. Dia tidak menuntut macam-macam. Dia sadar, ini jatahku yang diberikan oleh Allah. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah ya. Jadi ini ciri-ciri bahwa kita sudah cinta Rasulullah itu kita punya karakter qanaah. Yang kedua, zuhud. Tidak tamak terhadap dunia. Karena secara umum tuntunannya Rasulullah itu perjalanan hidup ini menuju akhirat. Yang hakiki itu akhirat. Maka jangan sampai jatuh cinta pada dunia. Nah, kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, waktu sesi asketis itu. Kan itu ada materi zuhud. Pak, kalau saya zuhudnya besok saja lah Pak. Kalau sudah sukses, sudah kaya, sudah segalanya terpenuhi, baru saya zuhud. Apa jaminannya? Waktumu masih banyak. Jadi latihanlah zuhud. Zuhud itu bukan berarti kamu tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, tidak. Latihlah batinmu untuk tidak terikat dan jatuh cinta dengan dunia. Mungkin diawali dari latihlah dirimu biar kuat. Kalau kehilangan apapun yang duniawi, asalkan tidak kehilangan Allah. Nah, ini membangun mental zuhud. Tidak harus kamu uzlah ke hutan-hutan atau menjauh dari keramaian, tidak harus begitu. Tapi pelan-pelan latihlah batinmu untuk
berwatak uzlah, tidak tamak terhadap dunia, tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia. Ini justru manifestasi cinta kita pada Rasulullah. Yang ketiga, tinggalkan ucapan perbuatan yang tidak ada gunanya. Hari ini mungkin manifestasinya antara lain percakapan-percakapan di medsos yang tidak produktif, yang isinya hanya mengeruhkan pikiranmu, tinggalkan saja. Kata Nabi, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tandanya baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kita itu sering dipaksa untuk ngurusi yang bukan urusan kita di medsos. Apa saja ingin kita komentari. Kita buka front untuk gegeran dengan siapa saja yang beda dengan kita. Buahnya tidak ada selain perpecahan, nambah musuh. Setiap kali buka Twitter, nambah musuh. Setiap kali buka Twitter, buka Instagram, nambah musuh. Ini namanya malayak nih. Sesuatu yang tidak ada gunanya bukan urusan kita. Boleh tinggalkan saja. Toh yo komentarmu juga tidak terlalu penting. Cuma nambah ruwet saja. Oke ya. Ini manifestasi kata Syekh Ibnu Athaillah. Jadi karena Rasulullah kan dikenal menjaga ucapan, tidak banyak bicara. Oke, kan di antara cirinya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Keimananmu dipertanyakan kalau kamu tidak mampu berkata-kata yang baik atau diam. Berarti orang yang omongnya banyak tidak ada gunanya, ngalor ngidur, apalagi isinya buruk-buruk, jangan-jangan belum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan yang terakhir tentu saja jangan berbuat zalim pada sesama. Nabi tidak pernah menzalimi siapapun. Kata saya Ibnu Athaillah, rumus hidup bahagia itu tidak zalim. Tidak zalim berarti hidupmu aman, nyaman. Jadi kenapa tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang disakiti. Dalam situasi seperti ini hidup kita tenang, kecemasan hilang. Kalau kecemasan hilang, kita mantap menjalankan amanahnya Allah. Jadi sekali-sekali ayo kita muhasabah ya. Jangan-jangan aku ini pernah atau sedang menzalimi orang lain. Sehingga aku ini gelisah, was-was. Dalam bentuk apapun kezaliman itu. Mungkin ada barangnya yang kita langgar tanpa hak. Mungkin ada hatinya yang kita sakiti. Mungkin ada macam-macam. Coba dicek. Jangan-jangan kita ini pernah atau sedang menzalimi orang lain. Biasanya itu akan kita rasakan kemudian. Efeknya. Bagi teman-teman yang kok sering dikejar cemas ya. Hal-hal kecil tidak penting kok, aku ini cemas. Kemungkinan kalau versi rumusnya saya Ibnu Athaillah ya mungkin jangan-jangan memang ada kezaliman yang kita lakukan. Entah pada siapa, tentang apa, atau jangan-jangan pada diri kita sendiri. Ya, nanti ini tema ini beberapa kali saya bahas di tema-tema self-love dan lain sebagainya. Oke, jadi ini tambahan dari tadi ya. Kalau tadi kan ada itu ikut sunnah dan lain sebagainya. Nah ini tambahannya. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu qanaah, zuhud. Hanya yang penting dan yang baik yang dikatakan dan yang dilakukan serta tidak zalim. Ini ciri-cirinya pecintanya Rasulullah. Nah, waktunya tinggal sedikit ya. Ada syairnya Jalaluddin Rumi yang menurut saya menarik. Kita pakai untuk mengakhiri sesi ya. Kata Maulana Jalaluddin Rumi, kita belajar menjadi manusia dari Allah. Kitalah pahlawan cinta dan para sahabat Muhammad. Meski dia seorang di antara kita,
Dia tidak seperti kita. Kita sepenuhnya dari tembaga. Dan Muhammad bagai ramuan penjelma emas. Kabarkan syukurmu karena dari patung berhala Muhammad membebaskanmu. Agar merdeka engkau dari berhala-berhala batinmu. Kusembahkan sholawat padamu biar kedekatan dengannya bertambah. Karena dengan dekat kepada keseluruhan, semua bagian pun dekat juga. Ini kalimat yang terakhir itu, kita mengucapkan sholawat pada Rasulullah, maka kita akan tambah dekat dengan Allah. Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau kita dekat dengan Allah, berarti sebenarnya kita sedang dekat dengan segalanya. Baik, ada lagi. Ini yang sering dikutip orang. Aku adalah pelayan Al-Quran sepanjang hidupku. Dan aku adalah debu tanah di mana kaki Muhammad melabuh. Andai bayangan wajah Muhammad terpantul ke sebuah dinding, jantung dinding itu akan berdetak hidup. Dinding itu berkat pantulan wajah yang terrahmati, merasakan kebahagiaan tak terperikan hingga ia akan tertolong dari kemunafikan. Ia akan merasa malu karena bermuka dua, sedangkan Muhammad yang soleh dan suci hanya memiliki satu wajah saja. Mustafa begitu damai, rahmat Allah baginya. Sedemikian mulia hingga bulan pun tak berani menatap wajahnya dan bahkan terbelah. Ini Maulana Jalaluddin Rumi. Baik, teman-teman, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi seperti saya bilang tadi, ini teori-teorinya boleh kita lewatkan saja, tapi cinta kita pada Rasulullah semoga tetap hidup dan kita hidupkan. Untuk konteks ngaji filsafat, boleh kita tutup dengan surat An-Nahl ayat 44 ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nazala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Firman-Nya Allah, dan kami turunkan padamu Muhammad al-Dzikr, Al-Quran, untuk engkau jelaskan pada mereka manazala ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Dan ini yang saya sebut nyambung dengan ngaji filsafat, la'allahum yatafakkarun. Semoga mereka mau berpikir. Nah, ngaji kita selama ini semoga bagian dari upaya yatafakkarun ini, latihan berpikir. Antara lain memahami ayat-ayat Allah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.